Hai, selamat datang kembali di channel Freshwater Fish of Indonesia dengan saya Marcel Alveriadis. Channel YouTube yang khusus mengenalkan ikan asli Indonesia dan mengemasnya secara detail dan menarik. Sebelum mulai masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya. Pernah nggak kalian melihat makhluk air yang menyerupai daun kering yang tenggelam, tapi bisa bergerak di air dan berbentuk seperti ikan di perairan gambut? Kalau pernah, selamat. Kalian pernah ketemu secara langsung ikan yang dijuluki Borneo Lakefish, ikan daun yang berasal dari air gambut Indonesia. Kenapa disebut leaffish? Karena ikan ini memiliki morfologi seperti daun, atau leaf dalam bahasa Inggris. Di dunia pecinta ikan, kebanyakan mereka mengetahui bahwa leaffish itu cuma berasal dari Afrika yang terkenal dengan julukan African leaffish atau yang bernama Latin Polycenthropsis abbreviata yang memiliki sebaran di Kamerun, Benin, Gabon, hingga Nigeria. Nah, ternyata bukan hanya nama internasional yang mirip. Ternyata antara African leaffish dan Borneo leaffish memiliki famili yang sama, yaitu Nandhidae. Oke Fishpal, kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang ikan daunnya Pulau Kalimantan, yang dalam bahasa Inggris disebut Borneo leaffish, aka Nandus nebulosus. Anak Kalimantan atau anak Sumatera pasti pernah nih dapat ikan ini, apalagi kalau hobinya ikan di air gambut, bener nggak? Nah, balik lagi ke pembahasan kita. Pertama-tama Fishpal, mari kita bahas klasifikasi ilmiah dari spesies Nandus nebulosus dulu. Klasifikasi ilmiah dari Nandus nebulosus. Kelas Anabantiformes, famili Nandhidae, genus Nandus. Nah, dari etimologi atau asal katanya, genus Nandus ini berasal dari bahasa Bengali Nanda, salah satu jenis ikan yang ada di daerah sana. Namun, kemungkinan besar merujuk pada spesies ikan yang jauh berbeda dari Nandus nebulosus. Aneh juga ya, kenapa si Om Grey kasih genus ini? Oke, seperti yang Fishmin bilang di atas, ikan ini dapat ditemukan di perairan gambut, yang artinya hanya ada di dua pulau utama Indonesia, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Oh iya, di Bangka dan Belitung juga ditemukan spesies ini. Dan untuk penyebaran di luar negeri, ada di Malaysia hingga Thailand. Lanjut, sekarang kita bahas ikan ini secara saintifik, tentang morfologinya. Menurut data yang dianalisis oleh Freshwater Fish of Indonesia, berikut karakteristik spesies ini. Ciri identifikasi: tubuh streamline, tipe body compressed keeled, tipe mulut terminal, tipe ekor truncat. Rumus sirip: sirip dorsal berjumlah 14-16 tulang keras, 11-12 tulang lembut. Sirip anal 3 tulang keras dan 5-6 tulang lembut. Sirip ventral 1 tulang keras dan 7,5 tulang lembut. Dan pektoral 17 tulang lembut. Spesies ini memiliki ciri fisik memiliki bentuk gepeng, bentuk kepala segitiga. Tubuh memiliki warna dasar coklat gelap dengan bercak putih dan hitam yang menyebar secara tidak merata di seluruh permukaan tubuh. Mata ikan ini memiliki pupil berwarna hitam dan iris berwarna kuning, dan pinggiran lebar berwarna orange kemerahan. Tubuh cenderung keras dan penuh ditutupi sisik yang keras. Sirip dorsal bertulangnya terkenal sebagai senjata andalan ikan ini ketika ditangkap. Dapat digerakkan dan cenderung dapat melukai pemangsa. Sirip dorsal berbentuk seperti kepingan berwarna coklat emas, sedangkan sirip pektoral, kaudal, dan anal berwarna transparan. Tulang sirip berwarna hitam, coklat berselang-seling.
Mobilitas utama ikan ini terletak pada sirip pektoral, ujung sirip dorsal, dan kaudal. Spesies ini memiliki warna kecoklatan dengan bercak hitam, kuning, hijau yang tersebar acak di seluruh tubuh. Hanya rahang bawah yang dapat digerakkan dan dapat dimekarkan yang berguna untuk menyergap mangsanya dengan jangkauan yang lebih luas. Menurut Om Kotelat di bukunya, spesies ini memiliki ciri fisik, memiliki bentuk stempelan mimpi, tubuh memiliki warna dasar coklat muda dengan bercak coklat tua tak beraturan sekeliling tubuh, sirip dorsal pertama berbentuk lempengan dengan warna coklat metal, sedangkan sirip dorsal kedua, sirip kaudal, anal, dan pektoral berwarna transparan, dengan tulang sirip memiliki warna hitam dan coklat muda yang berselang-seling beraturan. Pada tubuh terdapat sebaran blotch-blotch berwarna coklat, hitam, dan hijau lemut. Spesies ini memiliki kemampuan untuk berbaur dengan habitatnya dan berkamuflase di antara batu, kerikil, dan tepian sungai. Sungut rahangnya mencapai pinggiran belakang mata. Gurat sisi terputus pada sisi ke-26, mulut besar dan dapat dijulurkan. FYI, ikan ini agak sulit punya tankmate spesies lain karena memiliki kebiasaan menyerang ikan lain sampai terluka. Akibatnya tankmate mudah jadi mangsa, apalagi yang berukuran lebih kecil. Jadi Fishmin saranin, jangan pernah punya tankmate selain ikan yang tubuhnya lebih kecil dari spesies ini. Fishpulp, bentuk badan ikan yang kokoh ini dan warna yang cenderung menyatu dengan habitatnya, kemungkinan merupakan adaptasi menghindari diri dari dimakan oleh mangsanya. Walaupun ikan ini merupakan kelas predator, namun di dunia blackwater, ikan ini juga bisa menjadi mangsa yang empuk, terutama keganasan dari para big size predator seperti catfish, cana, dan lain-lain. Makanya untuk menghindari dimangsa oleh pemangsanya, spesies ini mengembangkan armor lapis baja plus sirip dorsal yang tajam dan dapat digerakkan untuk menakut-nakuti predatornya. Size maksimal dari spesies ini adalah 12 cm, sehingga jika ingin mengkeep spesies ini, gunakan tank minimal 30 cm. Care sheet. Oh ya, sedikit informasi. Ketika Fishmin menyerbu ini ikan, Fishmin mendapati ikan ini berkeliaran di antara serasa daun. Jadi boleh ditambahin untuk dekorasi tanknya dengan daun yang tenggelam, juga tanaman air dan kayu tenggelam untuk memberikan lingkungan yang nyaman untuk si ikan. Untuk dekorasi tank, disarankan memiliki substrat batu kerikil, atau tanah gambut, atau tanah liat. Selain itu, potongan kayu juga boleh ditambahkan untuk sebagai tempat ikan ini berpetualang. Nah, untuk penggantian air tidak terlalu diperlukan secara berkala, karena ikan ini cukup adaptif dengan perubahan kondisi air. Namun perlu diingat, ikan ini merupakan ikan dasaran dan sangat jarang mengambil udara di permukaan air. Jadi, fishpulp mesti memastikan kandungan oksigennya terlarut cukup untuk ikan yang bernapas tanpa perlu sering mengambil udara di permukaan. Nandus nebulosus dapat ditemukan mulai dari tepi sungai hingga parit yang memiliki kedalaman di atas 1 meter. Jadi, dari persebaran, spesies ini cukup luas dan dapat ditemukan di banyak tempat di habitat blackwater, baik itu danau, sungai, maupun parit kecil. Berikut faktor lingkungan di mana spesies ini dapat hidup. Temperatur 22-26 derajat Celcius, hardness 8-20 derajat, pH 6-7. Makanan ikan ini apaan dong? Menurut data yang didapat oleh tim Freshwater Fish of Indonesia melalui pengamatan langsung, makanan dari spesies ini adalah ikan kecil, invertebrata seperti cacing, dan lain-lain. Nah, untuk yang memelihara di rumah, ikan ini dapat diberi makan berupa cacing air ataupun hewan kecil berupa ikan kecil dan lain-lain. Karena dari pengamatan Fishmin, ikan ini lebih menyukai makanan hidup.
reproduksi dan breeding. Nah, untuk spesies ini, ikan ini memiliki tipe reproduksi yang belum diketahui secara pasti. Jadi, kalau kalian punya temuan tentang reproduksinya, boleh dong komen di kolom komentar kita. Tank mat. Tank mat untuk predator mini ini sebenarnya cukup mudah, yaitu tank mat harus berukuran lebih besar dari mulut sinandus. Percaya deh, kalau nggak muat, ini ikan tahu diri untuk tidak melahap tank matnya. Akhirnya sampai di penghujung video. Semoga penjelasan mengenai ikan Nandus nebulosus dapat bermanfaat. Oh ya, sekalian juga kasih komentar kalian kalau ada informasi mengenai spesies ini yang belum Fishmin jabarkan. Atau apalagi jika ada tips-tips memeliharanya. Akhir kata Fishmin undur diri, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Salam ikan.